Tahukah betapa pentingnya kasih itu? Ikutilah terus pelajaran hari ini agar kita dapat mempelajari pelajaran ini bersama-sama. Sebelum kita lanjut, mari kita nyanyikan lagu yang berjudul Kasih yang Bahagiakan. Kasih yang bahagiakan dan menyelamatkan, menolong kita semua, peduli sesama. Kasih-Nya, kasih Allah Bapa, jadikan kita umat-Nya. Kasih yang bahagiakan dan menyelamatkan, menolong kita semua, peduli sesama. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Isilah kami dengan roh-Mu yang suci agar kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan kami pelajari hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sahabat Selasa 4 Agustus 2026. Pelajaran yang ke-6 di triwulan yang ketiga. Judul pelajaran Sekolah Sahabat kita untuk hari ini adalah Jalan yang Lebih Utama Lagi. Kasih bukanlah salah satu karunia di antara banyak karunia lainnya. Kasih adalah sarana yang melaluinya semua karunia mencapai tujuan utamanya. Bacalah 1 Korintus 13 ayat 1-7 dan 1 Petrus 4 ayat 8-11. Apakah peran kasih sejauh yang menyangkut karunia-karunia rohani? 1 Korintus 13 ayat 1-7. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. 1 Petrus 4 ayat 8-11. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. 1 Korintus 13 mengajarkan bahwa hanya melalui kasih, karunia-karunia rohani dapat digunakan dengan tepat. Paulus memulai 1 Korintus 13 dengan menyinggung karunia-karunia yang disebutkan dalam 1 Korintus 12, hanya untuk menekankan betapa tidak berharganya karunia-karunia itu jika tidak didorong oleh kasih. Dengan demikian, pengetahuan dan iman, bahkan iman untuk memindahkan gunung, tidak ada artinya tanpa kasih. Tanpa kasih, kemampuan untuk berbicara dalam bahasa roh hanya menjadi gong yang berkumandang atau canang yang gemerincing. Demikian pula,
Bahkan karunia nubuat yang penting pun tidak ada artinya tanpa kasih. Dalam 1 Korintus 13 ayat 4-7, Paulus berfokus pada apa itu kasih dan apa yang bukan kasih. Lebih khusus lagi apa yang dilakukan kasih dan apa yang tidak dilakukannya. Kata kerja yang ia pilih untuk mengkarakterisasi kasih menunjukkan bahwa kasih bukanlah sesuatu yang kita rasakan, melainkan sesuatu yang kita praktekkan. Jadi Paulus menyebutkan bahwa kasih itu sabar, murah hati, bersuka cita karena kebenaran, menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Sebaliknya, kasih tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Total 15 kata kerja ini memberikan panduan yang kuat untuk perilaku yang pantas dalam mempraktikkan karunia. Khususnya pembahasan tentang sifat sejati kasih ini terletak tepat di antara 1 Korintus 12 dan 14, di mana Paulus membahas konflik mengenai karunia-karunia rohani. Memang kasih adalah kunci penggunaan karunia-karunia rohani secara bijaksana. Kasih juga ditempatkan berdampingan dengan iman dan pengharapan. Tetapi yang paling besar di antaranya ialah kasih. 1 Korintus 13 ayat 13. Mengapa kasih begitu penting bagi iman kita? Cara apakah yang lebih baik untuk mengalami realitas kasih Allah selain dengan berdoa dan berusaha untuk mencerminkan kasih itu kepada orang lain? Mari kita ikuti lanjutan lagu tadi sebelum saya tutup dalam doa. Dunia ini syarat duka dan derita, kasih-Nya mengajak kita memenangkan jiwa. Kasih-Nya, kasih Allah Bapa, jadikan kita umat-Nya, kasih yang bahagiakan dan menyelamatkan, menolong kita semua, peduli sesama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami memuji Engkau karena Engkau adalah Maha Kasih. Terima kasih untuk pelajaran hari ini, di mana kami dapat mempelajari pelajaran yang berjudul Jalan yang Lebih Utama Lagi. Kami dapat mempelajari betapa kasih itu sangat penting. Betapa kasih itu memberikan jalan untuk orang lain dapat lebih mengenal Engkau, ya Tuhan. Ya Tuhan, jangan biarkan kami untuk terus menjadi gong yang gemerincing, yang kosong karena tidak ada kasih. Jangan biarkan kami hidup tanpa kasih, sehingga kami justru menjadi orang yang tidak membawakan terang bagi sesama kami. Kami mau menjadi terang-Mu. Kami mau menjadi berkat. Isilah kami dengan kasih-Mu, dan mampukanlah kami untuk mempraktekkan kasih dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kami dapat menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sabat Selasa 4 Agustus 2026. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.